Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan nikmatnya. Utamanya nikmat kesehatan, sehingga pada saat ini di tengah pandemi COVID-19 kita semua alhamdulillah masih diberi kesehatan. Untuk itu marilah kita senantiasa menjaga kesehatan kita dengan selalu rajin mencuci tangan pada saat sebelum melakukan aktivitas dan sesudah aktivitas. Kemudian usahakan kita mengenakan masker apabila kita berada di tempat umum ataupun di rumah pada saat kita batuk. Mohon maaf, Ibu saat ini tidak pakai masker karena Ibu ingin kalian bisa lebih jelas menerima materi dari Ibu, lebih jelas melihat Ibu. Kemudian jaga jarak, usahakan patuhi physical distancing atau jaga jarak. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kali ini Ibu akan memberikan materi MPLS, yaitu materi tata krama. Namun sebelumnya izinkan Ibu memperkenalkan diri Ibu. Nama Murbani Ageng Riwayati, kalian bisa panggil Ibu Murbani. Di SMA 3 Ibu mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Tempat tinggal Ibu di Komplek SMP Negeri 6 Kilongan Permai, ya, di Jalan Tadulako. Kemudian nomor HP Ibu setiap saat bisa kalian hubungi apabila kalian membutuhkan Ibu. Nomor HP Ibu 0852 4100 5765. Oke, kita lanjut dengan materi tata krama, ya. Kita awali dengan pengertian tata krama. Kalian sudah akrab sekali dengan kalimat tata krama, atau biasa kalian katakan sebagai sopan santun. Dari SMP barangkali kalian waktu MPLS SMP ada materi ini juga. Namun tak henti-hentinya kita selalu ingatkan masalah tata krama, karena tata krama ini akan kita bawa dari kita lahir sampai kita meninggal. Tata krama ini merupakan hal yang akan kita bawa terus selama hayat di kandung badan, ya. Pengertian tata krama ini berasal dari dua kata, tata dan krama. Tata diartikan sebagai adat atau aturan, sedangkan krama adalah sopan santun atau kelakuan atau perbuatan. Sehingga tata krama bisa diartikan sebagai kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan setempat. Ingat, kebiasaan sopan santun yang disepakati, ya, dalam lingkungan pergaulan setempat. Apa artinya? Artinya bahwa tata krama ini bisa sama, bisa juga berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Apa artinya? Bahwa perbuatan atau krama, kelakuan di satu tempat bisa dianggap baik, tapi kalau hal itu dilakukan di tempat lain bisa dianggap tidak baik, ya. Sebagai contoh, misalnya dalam tata krama makan, di sini biasa kita makan akan lebih nikmat kalau misalnya kaki kita naik satu, ya, kaki kita naik begitu.
Tapi kalau adat di Jawa itu dikatakan tidak baik. Tapi di sini itu adalah hal biasa, itu salah satu contohnya saja. Jadi ingat bahwa tata krama itu berlaku di suatu tempat yang mungkin tidak sama dengan tempat yang lain. Ya. Selanjutnya, mengapa kita perlu belajar atau membahas, selalu mengingatkan tentang tata krama? Yang pertama, kita sebagai makhluk sosial. Artinya kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Kita hidup bersama dengan orang lain. Nah, disitulah kita butuh tata krama supaya hubungan kita dengan orang lain itu bisa selalu terjaga, selalu harmonis. Ya. Yang kedua, bahwa dengan tata krama diharapkan bahwa hubungan kita dengan orang lain itu selalu dilandasi dengan rasa saling menghormati, rasa saling menghargai, dan rasa tanggung jawab, tenggang rasa. Jadi kita menghormati, menghargai, dan ada rasa tenggang rasa terhadap orang lain. Yang ketiga, mengapa tata krama ini penting untuk kita bahas? Ya, yaitu untuk menciptakan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang. Ya, jadi hubungan sosial kita yang dilandasi rasa saling menghormati, saling menghargai, saling tenggang rasa diharapkan akan menciptakan hubungan yang serasi, selaras, seimbang. Dan itu akan yang keempat, ya, pentingnya semua itu akan menjadi perwujudan manusia yang bermartabat dan mempunyai derajat yang tinggi, bahwa manusia itu kita sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, yang paling bermartabat dan mempunyai derajat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga itu pentingnya tata krama. Oke. Selanjutnya secara khusus yang akan Ibu sampaikan ini, tata krama ini mempunyai tujuan, ya, agar kita dapat menerapkan tata krama dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Ibu harapkan setelah kita membahas masalah tata krama ini, kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama itu banyak sekali macamnya. Dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu penuh dengan tata krama. Ada tata krama tidur, ada tata krama makan, ada tata krama meninggalkan rumah, ada tata krama di sekolah, tata krama berbicara, tata krama bertamu, banyak sekali, semua mempunyai aturan. Semua yang ada aturan kesepakatan itu namanya tata krama, dan tidak akan habis kita bahas satu semester kalau kita mau bicarakan semuanya. Nah, untuk itu pada kesempatan ini Ibu hanya akan mengambil 3 macam tata krama yang menurut Ibu ini sangat penting untuk kalian sebagai calon siswa SMA Negeri 3 Lubuk. Ya. Jadi yang Ibu akan sampaikan nanti adalah tata krama berbicara, tata krama pergaulan, dan tata krama berpenampilan. Makanya tujuan dari kegiatan kita, materi Ibu saat ini adalah diharapkan bahwa kalian sebagai peserta didik nantinya dapat menerapkan tata krama berbicara, tata krama pergaulan, dan tata krama berpenampilan. Ya. Nah, yang pertama kita bahas tata krama berbicara. Yang perlu kita perhatikan dalam tata krama berbicara, yang pertama adalah siapa yang diajak bicara. Jadi Ibu harap kalian saat berbicara, lihat siapa yang kalian ajak bicara. Tentunya beda. Kalian berbicara dengan orang tua di rumah, berbicara dengan bapak ibu guru di rumah, di sekolah maksudnya,
waktu berbicara dengan teman-teman tentu mempunyai sopan santun atau perilaku yang berbeda. Kalau dengan teman misalnya kamu berbicara, baru masuk sekolah sudah, "Hai, apa kabar?" Ya, dengan angkat tangan, dengan apa. Kalau dengan Bapak Ibu guru di sekolah, barangkali kamu ketemu, datang, mungkin bukan lagi, "Hai Pak Guru, hai Ibu." Nah, bukan begitu. Jadi misalnya, "Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu." Itu artinya kalian lihat siapa yang diajak bicara. Ya, itu baru menyapa, apalagi nanti sedang berbicara. Yang kedua, kalimat yang dipergunakan. Tentu kalian akan berbeda berbicara dengan orang tua, berbicara dengan teman sebaya, berbicara dengan anak kecil. Tentu kalian akan menggunakan kalimat-kalimat yang berbeda. Ya, kemudian pilihan kalimat harus tepat. Ini untuk siapa? Ya, saya pakai kalimat ini untuk, pantaskah saya bilang begini dengan orang tua? Pantaskah saya bicara begini dengan guru di sekolah? Baikkah saya bicara begini dengan teman? Baikkah saya bicara begini dengan adik-adik yang lebih kecil dari saya? Jadi pilihan kalimat. Yang ketiga, lihat di mana kita berbicara, di mana pembicaraan itu dilakukan. Tentu lain kita bicara di dalam kelas dengan kita bicara di lapangan sedang olahraga, ya kan? Kalau kalian sedang olahraga, kalian mungkin bisa bicara dengan teriak-teriak, lebih keras, ketawa. Tapi kalau di dalam kelas tentu tidak sama dengan di lapangan. Ya, jadi harus tahu di mana kalian bicara. Oke? Selanjutnya, kita masih masalah berbicara, ya. Apa yang harus kita hindari? Apa-apa yang harus kita hindari secara umum dalam berbicara? Yang pertama, memotong pembicaraan orang. Boleh, ya. Jangan memotong pembicaraan orang. Biarkan orang selesai bicara, baru kita bicara. Ya, jangan memotong pembicaraan orang. Yang pertama. Yang kedua, jangan memborong pembicaraan. Hindari memborong pembicaraan. Kalau kita berkumpul dengan banyak orang, maka usahakan jangan memborong pembicaraan, hindari memborong pembicaraan. Kasih kesempatan yang lain juga untuk berbicara. Jangan kita sendiri yang bicara, maunya kita sendiri yang didengarkan, tidak mau mendengarkan cerita orang lain, tidak mau mendengarkan pembicaraan orang lain, ya. Yang ketiga, memandang lawan bicara, ya. Jadi usahakan pada saat berbicara mata kita memandang orang atau lawan bicara kita, ya. Jangan diajak bicara orangnya di sini, kita melihat ke sana terus, ya. Tidak lihat orangnya. Nah, ingat, memandang lawan bicara, ya, tetapi bukan melihat terus. Lain ya, memandang dengan melihat. Memandang itu ya, kalau melihat itu melihat, oh hidungnya pesek, oh ini alisnya tinggi sebelah. Oh bukan, itu sudah melihat ya. Memandang kita tidak menilai, tapi kita memandang sebagai tanda kita perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kemudian jangan acuh tak acuh, ya. Kita harus welcome, kita harus, ya, ada orang bicara, jangan kita acuin, jangan kita cuekin, ya. Kita tunjukkan bahwa kita juga adalah pendengar yang baik, bukan hanya sebagai pembicara yang baik, jadi sebagai pendengar yang baik, ya. Kemudian ini yang Ibu wanti-wantikan sekali untuk kalian, jangan bicara kotor atau bicara jorok. Ini masih ada biasa Ibu dengar satu dua yang barangkali masih bawaan dari sana, dari pergaulan yang dulu, yang kemarin-kemarin. Tapi kalau sudah masuk SMA 3 sudah harus hilang itu kebiasaan berbicara kotor. Biasa Ibu masih ada juga kalau yang awal-awal masuk itu masih ada yang bicara misalnya panggil temannya dengan bab 1. Tahu bab 1?
Bab 1 itu sebelum bab 2. Ya, bab 1 atau kaki pendek ya. Jadi sama temannya bilang, "Pi babi, panggilnya babi." Ibu lihat yang manggil dengan yang dipanggil sama. Kakinya sama-sama 2, sama-sama punya kepala, rambutnya hitam, ya. Semua sama. Artinya apa? Artinya kalau dia memanggil orang dengan sebutan itu sama dengan memanggil diri sendiri. Orang sama kok, masa namanya beda? Kalau bentuknya begitu ya namanya itu. Ya, kalau sudah disebut bentuknya seperti itu disebut, berarti sama dengan yang berbilang, ya. Jadi ingat, jangan bicara kotor atau jorok, ya. Apalagi di lingkungan sekolah itu, ya, tempatnya kalian belajar mengendalikan diri, dan kemudian dibawa nanti ke masyarakat, ke rumah kalian, hindari itu bicara-bicara yang tidak baik. Ya, itu tata krama berbicara. Secara singkat-singkat saja ya. Ya, oke. Yang kedua, tata krama pergaulan. Ya, tata krama pergaulan secara umum ya. Karena ini kalau mau dipisah-pisah lagi, pergaulan ini banyak juga. Bagaimana bergaul dengan teman sebaya, bagaimana bergaul di masyarakat, bagaimana bergaul dengan teman-teman di rumah. Banyak sekali pergaulan ini. Tapi kita secara umum saja, yaitu tata krama pergaulan. Artinya ini akan Ibu sampaikan ini bisa dilakukan atau bisa diterapkan di mana saja, ya. Yang pertama dalam tata krama pergaulan, kita lihat siapa yang kita hadapi. Jadi kita berteman dengan siapa, bersama dengan siapa, ya. Tata kramanya tentu berbeda. Kalau kalian dengan teman-teman di kelas, tentu sikap kalian, perbuatan kalian, tata krama kalian tentu akan berbeda dengan kalau kalian mungkin sama-sama dengan orang yang lebih tua. Oke, yang kedua, kamu lihat juga di mana pergaulan itu berlangsung, ya. Misalnya menghadapi Bapak Ibu guru, ya, karena kalian siswa peserta didik, makanya Ibu contohkan saja dengan Bapak Ibu guru. Menghadapi bergaul dengan Bapak Ibu guru di sekolah, kalian akan berbeda dengan menghadapi atau bergaul dengan Bapak Ibu guru mungkin pada waktu kita rekreasi, pada waktu kita pramuka. Ingat itu harus dibedakan, ya. Bedakan, oh ini di sekolah, ya. Saya tidak boleh seperti itu karena ini di sekolah. Oh nanti kalau kita dalam acara santai barangkali saya boleh. Nah itu. Jadi kamu harus kalau mau melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, ingat di mana ini pantas atau tidak kalau saya melakukan ini. Ingat di mana saya ini sedang berada. Kemudian bagaimana cara bersikap, ini kaitannya erat sekali dengan di mana kita berada. Oke, itu masalah tata krama pergaulan. Nah, untuk dalam tata krama pergaulan ini, ya, kita bergaul dengan orang lain, ada 3 kata ajaib yang harus kalian bawa terus, harus kalian ingat-ingat terus, harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu 3 kata ajaib? Yang pertama adalah kata tolong. Ya. Pada suatu saat kita butuh bantuan orang lain, misalnya ibu butuh kalian untuk membantu ibu mengambil buku misalnya, ya. Ibu kalau dalam bahasa kasar menyuruh kalian, ya, untuk mengambilkan buku misalnya. Kalau ibu bilang menyuruh, ibu suruh ambil buku. Ibu menyuruh ambil buku, kata-kata menyuruh berarti ibu posisinya lebih tinggi. Kalian yang disuruh, berarti kalian yang ibu yang lebih tinggi, kalian yang disuruh, ibu yang menyuruh. Tapi kalau ibu menggunakan kalimat tolong, itu akan lain artinya. Nak, tolong ibu ambilkan buku. Nak, tolong ambilkan buku yang ada di ruangan ibu. Ya, apalagi
Kalau misalnya pakai kalimat, "Nak, boleh ibu minta tolong?" "Oh boleh bu, tolong ambilkan buku yang ada di ruangan ibu." Tolong artinya ibu meminta, ibu minta tolong, kamu yang memberi pertolongan. Jadi ibu menghargai kamu sebagai orang yang memberi pertolongan, itu dihargai. Lain kalau disuruh, ya. Kalau tidak pakai kata tolong, disuruh, itu artinya ibu kurang menghargai. Ya, itu. Nah, jadi usahakan sehari-hari menggunakan kata tolong dengan teman-teman, ya. Tolong geser sedikit duduknya. Tolong geser sedikit kursinya. Tolong, ya. Tolong. Jadi, tapi jangan juga digunakan, disalahgunakan tolong. Tiap hari, tolong belikan saya aqua, tolong belikan saya nasi kuning. Bukan begitu maksudnya, ya. Bukan begitu maksudnya, bukan terus mentang-mentang sudah bilang tolong apa saja boleh. Bukan itu, ya. Ya. Setelah tolong, kata ajaib yang kedua adalah kata maaf. Ya. Kata maaf bukan berarti kita yang bilang maaf berarti kita yang salah. Ya. Biar orang lain yang salah, kita yang bilang maaf. Contoh, tadi ibu sudah minta tolong untuk diambilkan buku, ya. Nah, ibu minta tolong diambilkan buku di ruangan ibu. Sudah, kamu sudah ke sana. Enak karena dimintai tolong, kan bukan disuruh, dimintai tolong. Nah, tolong. Ah, saya mau menolong ambilkan buku. Sudah, ambil, dibawa ke ibu bukunya. Ibu begitu lihat, aduh, kenapa buku yang itu? Padahal yang ibu maksud bukan yang itu. Ya, dalam tata krama, ingat, harusnya kalau kita tidak ingat tata krama mungkin marah. Ih bodoh, kenapa buku itu yang diambil bukan yang itu? Tapi dalam tata krama tidak boleh begitu. Aduh maaf, bukan buku itu yang ibu maksud. Aduh maaf, bukan buku itu yang ibu maksud. Yang ibu maksud ada buku lain yang warna merah. Nah, tanpa dikasih aba-aba, kamu sudah langsung balik, ya, karena oh bukan yang ini, oh saya salah ambil. Tapi kalau ibu bilang bodoh, tidak perhatikan, bukan itu yang ibu ambil, bukan ibu yang ibu suruh, kamu sudah sakit hati, kembalikan, bukan yang itu, yang merah. Kamu sambil jalan, mungkin kamu memang berjalan ke sana mau mengganti buku, ambil yang merah, tapi dalam hatimu sudah ini sudah, toh. Tapi kalau dengan maaf bukan yang itu, tapi yang merah. Ya, dengan demikian kamu yang salah ngambilkan, ibu yang minta maaf itu dalam tata krama. Selanjutnya adalah kata ajaib yang ketiga adalah terima kasih, ya. Setelah kamu ke sana, balik bawa buku yang merah, ibu langsung ucapkan terima kasih. Enak, aman. Hubungan sosial kita dengan teman bisa selalu harmonis, serasi, selaras, seimbang kalau kita dalam pergaulan sehari-hari kita tidak lupa dengan 3 kata ajaib: tolong, maaf, dan terima kasih, yang ketiga-tiganya tidak ada artinya tanpa disertai dengan senyum, ya. Jadi tidak ada artinya kita bilang tolong ambilkan, oh minta maaf bukan yang itu, terima kasih sudah diambilkan, tapi kalau mukanya tidak senyum, apalagi sambil buang muka. Ya, jadi semua kalimat-kalimat yang kita ucapkan usahakan disertai dengan senyum, ya. Oke. Yang terakhir adalah tata krama penampilan, ya. Maksudnya penampilan itu, ya, penampilan kita secara keseluruhan, ya. Yang pertama adalah kita usahakan selalu tampil secara rapi, pantas, dan bersahaja. Nah, kalau di sekolah kalian ada aturan tata tertib bagaimana harus berpakaian, ikuti itu saja. Rapi sudah dapat di situ, pantas sudah dapat di situ, bersahaja sudah dapat kalau kalian mengikuti tata tertib sekolah.
pakai baju warnanya sesuai aturan, misalnya hari ini putih abu-abu, besok putih-putih apa semua, secara rapi, harus diisi di dalam, dimasukkan, pakai ban pinggang, ya, rambut disisir yang bagus, itu sudah rapi, aman kalian. Ya, jadi tata krama penampilan yang pertama harus diingat rapi, pantas, dan bersahaja. Untuk kalian yang sekolah, gampang itu kalau di sekolah berpenampilan seperti itu. Yang penting kalian ikuti tata tertib aturan sekolah, cara berpakaian sudah aman. Yang pertama sudah tercapai. Yang kedua, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau di sekolah tidak masalah juga karena sudah diatur ya. Hari ini pakai apa, Senin pakai apa, Selasa apa, Rabu sampai Sabtu diatur semua. Jadi artinya sudah sesuai dengan situasi dan kondisi kalau kalian mematuhi. Tapi kalau di luar, nah ini yang perlu diperhatikan ya. Sesuai situasi dan kondisi. Kalau kalian misalnya dalam situasi kalian melayat, tentu kalian berbeda. Kalau kalian dalam suasana atau situasi misalnya pesta, tentu kalian akan berbusana, berpenampilan yang beda. Kalau misalnya kalian mau melayat, kalian mau ke pesta, kalian mau ke sekolah, misalkan ya, berpakaian, berpenampilan sesuai situasi dan kondisi. Jangan sampai kita mau pergi ke pasar, tetangga kita tanya, mau pesta kemana? Padahal kita cuma mau ke pasar. Berarti ada yang salah dengan penampilan kita. Berarti penampilan kita macam orang mau ke pesta. Atau kita mau pergi ke sekolah, ditanya mau main kemana? Oh, berarti penampilannya seperti orang mau main. Nah, itu ada yang salah berarti dengan penampilan kita ya. Yang ketiga, dalam berpenampilan sesuaikan dengan waktu dan tempat ya. Jadi berpakaian yang bagus sesuai dengan waktu dan tempat. Ibu mau tanya, apakah orang yang berpakaian jas lengkap itu artinya dia sudah ikut tata krama? Belum tentu. Apakah orang yang berpakaian pakaian renang itu berarti tidak sopan? Berarti tidak tahu tata krama? Belum tentu. Ingat, sesuaikan dengan waktu dan tempat. Nah, kalau kalian pakai jas lengkap kemudian nyebur ke laut, yuk. Kalau pakai jas lengkap, kalian mungkin pergi ke undangan, itu sesuai dengan waktu dan tempat. Tapi kalau kalian itu bagus, tapi kalau kalian mau berenang pakai jas, ya tidak cocok, tidak sesuai dengan waktu dan tempatnya. Nah, itu jadi berbusana, ingat dalam berbusana usahakan rapi, pantas, bersahaja, sesuai dengan situasi kondisi, sesuaikan juga dengan waktu dan tempatnya. Ya. Penerapan tata krama. Di mana tata krama diterapkan? Di semua tempat. Di rumah harus selalu ikut tata krama, di sekolah harus bertata krama, di masyarakat harus bertata krama. Ingat bahwa tata krama itu merupakan aturan sopan santun yang disepakati di suatu tempat. Jadi tata krama di rumah, kalian ikut aturan yang ada di rumah. Tata krama di sekolah, kalian ikuti semua aturan yang ada di sekolah. Kalau kalian di masyarakat, maka ikuti semua aturan yang disepakati di masyarakat ya. Kalau kalian mengikuti semua aturan yang ada dimanapun kalian berada, maka kalian akan hidup nyaman, tenang, tidak ada masalah. Tapi kalau kalian tidak ikuti aturan, tidak patuh pada aturan, maka kalian akan menemui masalah. Yang Ibu paling tekankan adalah nantinya adalah tata krama di sekolah. Nanti kalau kalian sudah masuk sekolah, ya ingat-ingat pesan Ibu tadi bagaimana tata krama berbicara, ya. Kemudian bagaimana tata krama pergaulan di sekolah di SMA Negeri 3. Kalau tata krama penampilan, ingat tata tertib sekolah. Asal kalian sudah patuh tata tertib sekolah, berarti kalian aman. Kalian artinya bisa aturan yang disepakati di sekolah adalah tata tertib. Jadi kalau kalian sudah mematuhi tata tertib, artinya kalian sudah mematuhi tata krama yang ada di sekolah. Ya, barangkali hanya itu yang Ibu sampaikan untuk kali ini ya, sebagai akhir dari
pertemuan kita siang hari ini, Ibu cuma berpesan ya, jaga kesehatan, kemudian jangan sia-siakan peluang kalian yang sudah diterima, kalian lulus, kalian terpilih dari banyak sekali teman-teman kalian yang lain yang tidak bisa diterima di SMA 3. Pergunakan kesempatan kalian baik-baik untuk belajar di SMA 3 karena kalian adalah orang-orang terpilih, kalian adalah orang-orang pilihan ya. Kalau kalian tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik, kalian dosa ya. Pertama, dosa pada diri sendiri karena kalian sudah berlaku tidak adil pada diri sendiri karena kalian menyia-nyiakan kesempatan. Berdosa sama orang tua karena kalian harapan orang tua kalian bisa belajar dengan baik di SMA 3, beretika, bertata krama dengan baik di SMA 3, ternyata kalian sia-siakan. Yang ketiga, kalian dosa dengan teman-teman kalian yang tidak diterima ya. Oke. Jadi terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan suatu saat nanti secepatnya kita bisa bertatap muka langsung, kita bisa berkomunikasi langsung, kita bisa berdiskusi utamanya tentang tata krama siswa yang Ibu sampaikan ini. Kalian bisa berdiskusi langsung dengan Ibu. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa bertemu bertatap muka langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.